Sobat Sehat, selamat datang di channel baru kami, channel yang akan membahas seputar edukasi kesehatan. Dan kali ini kami akan membahas mengenai sindrom Kata-Gennar atau yang disebut juga dengan primary ciliary dyskinesia atau dyskinesia ciliar primer. Oh ya, kalian tahu nggak sih apa itu primary ciliary dyskinesia? Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai dyskinesia ciliar primer pada slide berikut ini. Tetap stay tune ya. Oke, dyskinesia ciliar primer adalah gangguan yang ditandai dengan infeksi saluran pernapasan kronis, letak organ dalam yang tidak normal, dan ketidakmampuan untuk memiliki anak atau infertilitas. Tanda dan gejala kondisi ini disebabkan oleh silia dan flagella yang tidak normal. Silia adalah proyeksi mikroskopis seperti jari yang menonjol dari permukaan sel. Mereka ditemukan di lapisan saluran udara, sistem reproduksi dan organ serta jaringan lainnya. Flagella adalah struktur seperti ekor, mirip dengan silia, yang mendorong sel sperma ke depan. Di saluran pernapasan, silia bergerak maju mundur secara terkoordinasi untuk menggerakkan lendir menuju tenggorokan. Gerakan lendir ini membantu menghilangkan cairan, bakteri, dan partikel dari paru-paru. Sebagian besar bayi dengan dyskinesia ciliar primer mengalami masalah pernapasan saat lahir, yang menunjukkan bahwa silia memainkan peran penting dalam membersihkan cairan janin dari paru-paru. Dimulai pada anak usia dini, individu yang terkena sering mengalami infeksi saluran pernapasan. Tanpa silia yang berfungsi dengan baik di saluran napas, bakteri tetap berada di saluran pernapasan dan menyebabkan infeksi. Gambar di bawah ini menerangkan kondisi anak balita atau anak usia dini yang mengalami dyskinesia ciliar primer. Orang dengan dyskinesia ciliar primer juga mengalami hidung tersumbat sepanjang tahun dan batuk kronis. Infeksi saluran pernapasan kronis dapat menyebabkan kondisi yang disebut bronkiektasis yang merusak saluran yang disebut bronkos, yang mengarah dari tenggorokan ke paru-paru dan dapat menyebabkan masalah pernapasan yang mengancam jiwa. Beberapa individu dengan dyskinesia ciliar primer memiliki organ yang ditempatkan secara tidak normal di dalam dada dan perut mereka. Kelainan ini muncul pada awal perkembangan embrio ketika perbedaan antara sisi kiri dan kanan tubuh terbentuk. Sekitar 50% orang dengan dyskinesia ciliar primer memiliki pembalikan bayangan cermin organ internal mereka, atau disebut juga situs inversus totalis. Misalnya, pada individu ini, jantung berada di sisi kanan tubuh, bukan di kiri. Sekitar 12% orang dengan dyskinesia ciliar primer memiliki kondisi yang dikenal sebagai sindrom heteroteksi atau situs ambigus, yang ditandai dengan kelainan jantung, hati, usus, atau limpa. Organ-organ ini mungkin secara struktural tidak normal, atau posisinya tidak tepat. Selain itu, individu yang terkena mungkin kekurangan limpa atau asplenia atau memiliki beberapa limpa, polisplenia. Dyskinesia ciliar primer juga dapat menyebabkan infertilitas. Gerakan kuat dari flagella diperlukan untuk mendorong sel sperma maju ke sel telur wanita. Karena sperma mereka tidak bergerak dengan baik, laki-laki dengan dyskinesia ciliar primer biasanya tidak dapat memiliki anak. Infertilitas terjadi pada beberapa wanita yang terkena dan kemungkinan karena silia abnormal di saluran tuba.
Ciri lain dari diskinesia silia primer adalah infeksi telinga berulang atau otitis media, terutama pada anak kecil. Otitis media dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen jika tidak diobati. Infeksi telinga kemungkinan terkait dengan silia abnormal di dalam telinga bagian dalam. Jarang, individu dengan diskinesia silia primer memiliki akumulasi cairan di otak atau hidrosefalus. Kemungkinan karena silia abnormal di otak. Diskinesia silia primer terjadi pada sekitar 1 dari 16.000 individu. Diskinesia silia primer dapat terjadi akibat mutasi pada banyak gen yang berbeda. Gen-gen ini memberikan instruksi untuk membuat protein yang membentuk struktur dalam silia dan menghasilkan kekuatan yang dibutuhkan silia untuk menekuk. Mutasi pada gen yang menyebabkan diskinesia silia primer mengakibatkan cacat silia yang bergerak tidak normal atau tidak dapat bergerak atau imotil. Karena silia memiliki banyak fungsi penting di dalam tubuh, cacat pada struktur sel ini menyebabkan berbagai tanda dan gejala. Mutasi pada gen DNAi1 dan DNAH5 menyumbang hingga 30% dari semua kasus diskinesia silia primer. Mutasi pada gen lain yang terkait dengan kondisi ini hanya ditemukan pada sebagian kecil kasus. Pada banyak orang dengan diskinesia silia primer, penyebab gangguan ini tidak diketahui. Terapi pembersihan jalan napas digunakan untuk menjaga jaringan paru-paru tetap sehat selama mungkin. Terapi ini mungkin termasuk pencucian rutin dan penyedotan rongga sinus dan saluran telinga. Antibiotik, bronkodilator, steroid, dan pengencer lendik atau mukolitik juga digunakan untuk mengobati PCD. Evaluasi pendengaran rutin penting untuk anak kecil dan terapi wicara. Dan alat bantu dengar mungkin cocok untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran dan masalah bicara. Transplantasi paru-paru adalah pilihan untuk penyakit paru-paru yang parah dan lanjut. Pembedahan dapat diindikasikan jika terdapat kelainan jantung. Semangat belajar dan berprestasi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 5M-nya ya. Stay healthy and stay tuned di channel kita. Sampai jumpa.